Bab 31.3, Menara Sihir Merah 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Aku akan mulai sekarang, kata Yujin. Baiklah, Hera mengakui. Hera tidak bisa menyembunyikan ekspresi cemas di matanya. Dia diam-diam memanggil stafnya dan mencengkeramnya dengan kedua tangan. Ini agar dia bisa segera merespons jika terjadi keadaan darurat. Yujin santai. Ini benar-benar mirip dengan formula api putih. Dia sedang memikirkan lingkaran. Sebagai sistem sihir yang diciptakan oleh Sienna, Yujin memang tertarik dengannya. Meskipun keduanya adalah sistem yang berbeda, mereka memiliki esensi yang sama. Formula api putih memandu mana ke bintang-bintang di sekitar hatinya. Lingkaran memandu mana menjadi aliran melingkar. Dalam formula api putih, setiap kali ada pertumbuhan yang cukup, bintang lain berpisah. Dengan lingkaran, setiap kali ada pertumbuhan yang cukup, lingkaran lain terbentuk. Saya hanya harus mencoba dan menerapkannya bersama-sama. Semua itu masuk akal baginya. Yujin memiliki pemahaman yang baik tentang kedua metode, dan dia secara pribadi akrab dengan formula api putih. Adapun kontrol mana yang dibutuhkan. Dia terus menyempurnakan itu sejak kehidupan sebelumnya. Meskipun dia tidak yakin apakah itu akan berhasil, Yujin merasa itu patut dicoba. Lingkaran bisa diganti dengan bintang. Resonansi antara bintang-bintang dapat memperkuat mana. Bergantung pada situasinya, saya harus membuat penyesuaian instan ke mana. Akan merepotkan jika saya salah memprediksi dan membuat kesalahan. Ini bukan formula ajaib biasa. Dalam beberapa saat, dia bisa kehabisan semua mana. Namun, Yujin tidak ragu-ragu. Mana di dalam tubuhnya berkumpul di hatinya. 3 bintang mulai bersinar dan kemudian beresonansi saat mereka terhubung satu sama lain. Tidak mungkin, Hera, yang memegang erat tongkatnya, mengeluarkan suara tidak percaya. Dia tidak hanya bisa merasakan betapa murni mana yang telah ditarik Yujin dari intinya, tetapi dia juga bisa mengetahui seberapa kuat itu. Jadi ini adalah keturunan dari Great Vermont, pria yang dikenal sebagai dewa perang dan penguasa segalanya. Seluruh dunia telah mendengar betapa mengesankannya tulisan suci pelatihan mana klan hati singa itu. Namun, bukankah ini terlalu jauh? Bagaimana mungkin seorang pemuda 17 tahun seperti Yujin bisa mengeluarkan mana yang begitu murni dan dalam jumlah besar? Perlahan, Yujin mengingatkan dirinya sendiri. Astaga! Api putih murni menelan seluruh tubuhnya. Yujin memfokuskan konsentrasinya saat dia menyesuaikan aliran mana. Dia harus menyadari batasannya saat ini dalam mengendalikan mana, karena dia tidak boleh berlebihan. Yujin percaya bahwa ini mungkin karena dia merasa sesuatu seperti ini tidak berbeda dengan menghasilkan cahaya pedang atau kekuatan pedang. Tapi sekarang, bagaimana dia harus memanifestasikan mana ini menjadi mantra? Dari kedalaman ingatan Yujin, dia mengingat metode khusus untuk memproses bentuk mantra. Mantra tidak perlu diucapkan dengan keras. Yang penting adalah memiliki keinginan yang jelas untuk memicu efek mantra. Mananya melonjak, tetapi Yujin menekannya. Dia terus menyesuaikan untaian mana yang sulit diatur. Pengalaman dari kehidupan sebelumnya memberi Yujin kontrol mana sebanyak yang dia butuhkan. Dia memiliki kontrol mana yang sempurna. Itu terus terlihat seperti akan terurai, tetapi semuanya tetap bersama. Bukankah itu berarti dia mengendalikan bahkan partikel terkecil dari mana? Apakah itu mungkin pada usianya? Tanya Hera pada dirinya sendiri. Semakin banyak mana yang Anda coba kendalikan, semakin lemah cengkeraman Anda padanya. Itu hanya akal sehat. Kontrol mana tidak hanya membutuhkan bakat tetapi juga banyak pengalaman. Baru 4 tahun yang lalu Yujin Leonhardt, sebagai keturunan agunan, pertama kali memulai mana. Tapi dia mampu mengumpulkan begitu banyak mana hanya dalam 4 tahun ini dan mencapai kontrol sempurna atas mana juga. Itu tidak masuk akal. Saat ini, mana Yujin begitu murni dan kuat sehingga Ewart, yang telah memulai mana ketika dia baru berusia 5 tahun, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan dia. Aku memang mendengar dia monster, Hera mengingat apa yang Lovelian katakan padanya tentang Yujin. Namun, Lovelian bukan satu-satunya sumber rumor tentang Yujin. Upacara kelanjutan garis darah adalah tradisi terkenal dari klan hati singa. Selama 300 tahun dari kelangsungan upacara kelanjutan garis darah, hanya ada satu kesempatan di mana keturunan agunan telah mengalahkan mereka yang berasal dari garis langsung. Yujin adalah satu-satunya yang pernah memenuhi syarat untuk diadopsi ke dalam keluarga utama melalui metode ini. Saat insiden ini diketahui secara luas, dunia mulai menyebut Yujin yang masih berusia 13 tahun sebagai monster. Astaga! Sebuah bola api telah muncul di depan Yujin. Sambil menatap ke dalamnya, Yujin perlahan mulai memisahkan bola itu menjadi beberapa helai untuk mengubahnya menjadi mantra lain. Dia tidak bisa membiarkan mana menghilang sepenuhnya dan dengan demikian menghilang, jadi semua fokusnya diarahkan ke mana. Untaian api yang tersebar mulai menyatu sekali lagi. Keringat menetes dari dahinya dan mengalir ke ujung dagunya sebelum jatuh ke tanah. Bentuk api yang menyatu telah benar-benar berubah dari bola sebelumnya. Dari mantra dasar lingkaran pertama, bola api, itu telah diubah menjadi mantra lingkaran pertama lainnya, rudal ajaib. Yujin menatap misil ajaib yang telah selesai melayang di depannya. Sejujurnya, lebih mudah dan lebih kuat untuk hanya mengirimkan sinar cahaya pedang daripada melalui masalah seperti itu untuk satu rudal ajaib. Atau yang lain, dia bisa memanggil roh angin.
Either itu akan lebih kuat daripada upaya pertama yang canggung ini dan jauh lebih nyaman dan akrab dengan Eugene saat ini. Namun, Eugene tersenyum puas. Bukankah ini hasil yang bagus untuk percobaan pertamanya? Meskipun mantra itu tidak cukup kuat untuk membenarkan upaya yang dilakukan, bisa menggunakan sihir seperti ini sudah cukup untuk membuat Eugene bahagia. Karena aku tidak pernah belajar sihir di kehidupanku sebelumnya. Yang benar adalah bahwa Sienna sebenarnya telah menyarankan agar dia belajar sihir darinya beberapa kali. Jika kamu benar-benar mau, aku bisa mengajarimu sihir. Tidak membutuhkannya. Tapi Vermont hebat dalam sihir. Tidakkah kamu ingin menggunakan sihir seperti yang dilakukan Vermont? Konten iklan. Aku tidak bisa melampaui Vermont dalam hal-hal yang sudah aku ketahui caranya, jadi bukankah perbedaan di antara kita akan bertambah jika aku bertingkah seperti orang yang tahu segalanya dan mulai mencoba belajar sihir juga? Dan juga, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengajari saya sihir yang memungkinkan saya mengalahkan Vermont compang camping? Dan serius, Sienna, bukannya kamu lebih jago sihir daripada Vermont, kan? Kamu mau mati. Jangan bandingkan aku dengan orang seperti dia. Apakah benar-benar masuk akal untuk membandingkan Vermont, yang pandai bertarung seperti dia menggunakan sihir, denganku, yang hanya tahu cara menggunakan sihir? Aku tidak bisa menggunakan sihir, dan aku pandai bertarung, tapi aku masih bukan petarung yang lebih baik dari Vermont. Itu karena kamu idiot. Saya lebih baik menggunakan sihir daripada Vermont. Hanya saja, kami memiliki spesialisasi yang berbeda. Itu dia. Akan sangat membantu jika dia dengan patuh mengikuti pelajaran pada saat itu. Ya ampun, bukannya aku tahu kalau aku akan bereinkarnasi. Jika dia tahu bahwa dia akan bereinkarnasi, dia pasti akan bekerja keras untuk belajar sihir dari Sienna. Eugene menyeringai dan mencoba menggerakkan misil ajaib itu. Meskipun sedikit canggung, itu memberinya perasaan yang berbeda dari ketika dia menggunakan mana murni yang dihasilkan oleh formula api putih. Ini juga berbeda dari cahaya pedang. Saat dia mempertimbangkan ini, Eugene mulai memulihkan mana melalui metode pernapasan. Hera, yang telah menonton semua ini dengan mata linglung, berkata, Kamu benar-benar luar biasa. Meskipun dia telah melihat semuanya dengan matanya sendiri, dia masih tidak bisa mempercayainya. Hera berganti-ganti antara menatap Eugene yang bermandikan keringat dan rudal ajaib yang dipegang di depannya. Selama sebulan, dia hanya membaca teks pengantar tentang sihir. Dan ini adalah pertama kalinya dia benar-benar membaca mantra. Bahkan jika dia telah mempelajari kontrol mana sebelum ini, mana yang digunakan dalam seni bela diri harus berbeda dari mana yang digunakan dalam mantra. Hera terdiam, masih tidak percaya. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Eugene tidak mengucapkan mantra secara verbal. Mantra adalah pemicu untuk mengaktifkan mantra. Meskipun penyihir tingkat tinggi bisa mengeluarkan sihir tanpa mantra, kamu perlu mengucapkannya secara verbal untuk memicu sihirmu jika kamu belum mencapai level itu. Dia mampu secara diam-diam melakukan percobaan sihir pertamanya. Kemudian, tanpa menghilangkannya, dia mengubah mana menjadi bentuk yang berbeda. Tuan Eugene, kata Hera sambil menelan ludah, apakah ini benar-benar pertama kalinya Anda menggunakan sihir? Kenapa tiba-tiba menanyakan hal seperti itu? Eugene bertanya dengan heran. Kamu telah mengatur semua ini untuk mengejutkanku, kan? Apakah kamu diam-diam berlatih sihir di kamarmu? Hari ini adalah pertama kalinya saya mencobanya. Itu tidak mungkin. Mengapa saya harus datang dengan kebohongan semacam itu? Saat dia mengatakan ini, Eugene mulai menggerakkan misil ajaibnya maju mundur. Itu mungkin tidak sekuat cahaya pedang, tapi dia suka itu bisa bergerak tanpa tindakan fisik di pihaknya. Tolong panggil monster untukku, permintaan Eugene. Hera bergumam tidak mengerti. Aku ingin memeriksa kekuatan mantraku, Eugene menawarkan penjelasan. Hera ragu-ragu sebelum menerima. Oke, jenis monster apa yang kamu butuhkan? Pria yang tangguh, tolong. Lalu apakah kamu baik-baik saja dengan golem? Ada golem yang baru saja aku buat, jadi aku bisa memanggilnya segera tanpa perlu katalis. Ya silahkan. Sambil mengucapkan panggilannya, Hera mengangkat tongkatnya. Lingkaran sihir dibuat agak jauh, dan mana mulai mengalir ke dalam lingkaran. Sebelum terlalu lama berlalu, golem besar dipanggil dari lingkaran. Hera memperkenalkannya, golem itu terbuat dari karbrium. Bahkan tanpa menggunakan teknik pertahanan apapun, serangan apapun terhadapnya akan membuat kekuatannya tersebar saat terkena dampak. Petik 2. Kedengarannya bagus, kata Eugene sambil tersenyum. Setelah mengantar golem untuk berdiri di depan Eugene, Hera mundur. Tolong serang itu, teriaknya. Baiklah, begitu dia menyelesaikan jawabannya, Eugene melemparkan misil ajaibnya. Bang bang bang. Golem itu jatuh ke belakang.